Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pesan Suara. Pernah nggak sih lo ngerasa males banget dan susah banget buat mulai ngerjain sesuatu, ngerjain tugas, atau bahkan hal-hal sepele kayak beresin kamar? Pengen ngelakuin sesuatu yang produktif, tapi malah nge-scroll medsos, nonton YouTube, main game sampai berjam-jam. Nah, kalau pernah, lo ada di video yang tepat. Karena kali ini gue bakal bahas gimana caranya ngelawan rasa malas dan jadi lebih produktif. So, kalau lo lagi ngerasa stuck atau males banget, stay tune dan simak video ini sampai habis. Sebelum kita ngelawan rasa males, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kita bisa jadi males? Apa sih penyebab kita jadi males ngelakuin sesuatu? Sebenarnya males itu nggak cuma soal nggak mau ngelakuin sesuatu, nggak mau kerja, atau nggak mood aja gitu. Tapi bisa jadi ada banyak faktor yang ngebuat kita jadi males mau ngapa-ngapain. Entah itu karena kita lagi ngerasa overwhelmed sama banyaknya tugas, atau kita nggak tahu nih harus mulai dari mana. Atau karena kita takut gagal kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu itu. Jadi lebih milih buat nggak ngapa-ngapain aja deh daripada gagal. Atau juga karena kita ngerasa kalau kita punya waktu yang banyak. Sampai akhirnya kita lebih milih buat menunda-nunda pekerjaan. Lebih milih buat scroll-scroll sosmed, buka-buka YouTube, main game, dan lain-lain. Sebenarnya itu hal yang normal kok. Semua orang gue rasa pasti pernah ngalamin. Tapi kalau udah keseringan dan dibiarin aja nih, jadinya bahaya dan nggak baik juga kan. Nah, terus gimana sih caranya ngelawan rasa malas itu? Oke, kita bahas. Cara pertama buat ngelawan rasa malas adalah jangan menunda-nunda. Salah satu alasan besar kenapa kita males buat ngelakuin sesuatu adalah karena kebiasaan menunda-nunda atau yang disebut prokrastinasi. Nah, ini kebiasaan yang banyak banget orang alami. Ya tadi, barangkali karena kita ngerasa punya waktu atau deadline yang panjang buat mengerjain sesuatu, jadinya ngebuat kita jadi keseringan nunda-nunda. Tapi tahu nggak? Justru kebiasaan menunda-nunda ini yang sebenarnya bikin kita jadi semakin males. Bikin kita malah ngelakuin hal lain yang nggak penting. Maka cara yang ampuh buat ngatasinya adalah dengan ngerjain atau ngelakuin tugas itu dengan segera. Jangan biarin otak kita bilang, ntar deh ngerjainnya, kan masih ada besok. Giliran besoknya nih, lo bilang lagi nih, besok lagi aja deh, hari ini mau santai dulu. Gitu terus. Dan terus-terusan nunda sampai akhirnya deadline-nya tiba nih. Nah, pas deadline-nya tiba, lo panik dan gelabakan ngerjain tugas itu. Akhirnya tugas itu jadi nggak maksimal hasilnya tuh, atau bahkan malah nggak selesai. Kalau udah kayak gini, kan jadi lo sendiri yang rugi tuh. Makanya ada ungkapan yang sering kita dengar, now or never, sekarang atau enggak sama sekali. Mungkin maksudnya itu gitu kan. Kalau nggak dilakukan sekarang, ya kita nggak akan pernah ngelakuinnya dengan baik. Langkah kedua yang bisa lo coba buat ngelawan rasa malas adalah tentuin tujuan yang jelas. Ini penting banget. Tujuan yang jelas itu bikin kita punya arah. Ketika kita punya tujuan spesifik dan terarah terhadap suatu hal yang pengen kita lakuin, kita cenderung lebih semangat dan termotivasi karena kita tahu nih apa yang pengen dicapai dan mengapa hal tersebut penting. Tapi sebaliknya nih, kalau kita nggak punya tujuan yang spesifik dan terarah sama apa yang pengen kita lakuin, ya kita bakal males ngelakuin hal itu. Tujuan yang jelas juga sebenarnya ngebantu kita buat mecah tugas besar jadi langkah-langkah kecil yang terasa lebih ringan kalau dilakuin. Karena kalau suatu tugas terasa terlalu berat nih, otak kita itu cenderung mencari alasan buat ngehindar. Nah, terus tujuan spesifik itu yang kayak gimana? Tujuan spesifik itu contohnya kayak gini. Misal lo niat nih hari ini mau baca buku, ya lo spesifikin lagi tuh buku apa yang mau lo baca. Terus berapa bab atau berapa halaman yang mau lo baca hari itu gitu. Contoh lain lagi nih, misal lo pengen jadi orang yang produktif, lo spesifikin lagi tuh produktifnya. Misal jadi gue akan buat satu tulisan dengan tema A hari ini. Nah, dengan punya tujuan spesifik, terukur dan realistis kayak gini, kita bisa lebih fokus nyelesain satu hal dalam satu waktu. Dan dengan gitu rasa malas itu jadi berkurang. Ketiga, langkah selanjutnya yang bisa lo coba buat ngelawan rasa malas adalah hindari distraksi. Seringkali rasa malas itu muncul karena kita terlalu nyaman terhadap sesuatu, sampai-sampai ngebuat kita jadi malas buat ngerjain sesuatu yang seharusnya kita kerjain. Contohnya aja handphone kita nih.
sering nggak sih lo ngerasa kalau handphone itu ngambil banyak waktu lo dari ngerjain sesuatu yang seharusnya lo kerjain? Lo jadi sering scroll sosmed sampai berjam-jam, padahal lo sadar nih kalau ada hal yang seharusnya lo kerjain, tapi lo malah terlena sama tuh handphone lo. Nah, kalau lo ngerasa handphone itu adalah salah satu sumber distraksi, maka saat lo mau ngerjain atau ngelakuin sesuatu, better lo jauhin deh handphone lo itu. Misal kalau lo mau ngerjain skripsi, mending taruh dulu deh handphone lo itu di ruangan yang berbeda dari tempat lo ngerjain skripsi. Dan atur handphone lo ke dalam mode silent. Karena kalau lo taruh handphone lo di samping lo nih, percaya deh, lo akan lebih mudah terdistraksi. Waktu lo lagi stuck ide pas lagi nulis skripsi misalnya, lo bisa jadi malah scroll sosmed dengan alasan refreshing bentar. Atau kalau handphone lo ada notifikasi yang awalnya cuma pengen lihat atau balesin WhatsApp, nggak nutup kemungkinan juga lo bisa kelabasan malah scroll sosmed gitu. Nah, kalau udah gitu, switch mau balik ke ngerjain skripsinya lagi jadi agak lebih berat, karena sebagian energinya udah kepake buat scrolling tuh, dan itu buat lo jadi makin males. Jadi poinnya adalah jauhin benda atau hal-hal yang bisa bikin lo terdistraksi. Gak cuma handphone, ada banyak. Bisa televisi, bisa alat musik, dan sebagainya. Dan setiap orang masing-masing punya benda atau hal-hal yang berbeda yang bikin dirinya terdistraksi. Keempat, langkah selanjutnya yang bisa lo coba buat melawan rasa malas adalah pecah tugas besar jadi bagian-bagian kecil. Terkadang kita malas ngelakuin sesuatu itu karena tugas yang kita hadapin itu kelihatan gede banget. Jadi ngebuat kita udah takut duluan, bingung, dan gak ngerti nih harus mulainya dari mana. Juga beban tugas yang terlalu gede itu bisa ngebuat kita ngerasa kewalahan, dan finally kita kehilangan motivasi tuh untuk memulai gitu. Terus gimana nih biar kita gak males dan tetap termotivasi buat ngelakuin sesuatu yang gede banget? Ya caranya adalah pecah tugas yang gede itu jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Misal, bayangin lo lagi ngadepin sebuah kerjaan gede. Misal nyusun laporan ilmiah. Kalau lo langsung mikir gimana caranya selesain semuanya sekaligus, itu bakal buat lo malah jadi malas ngerjainnya. Maka coba bagi jadi bagian-bagian kecil. Misal mulai dari buat daftar isi, cari data, nulis pendahuluan, terus lanjut ke bagian lain pelan-pelan. Atau kalau lo tugasnya bersihin seluruh bagian rumah, ya nggak perlu semuanya langsung kelar dalam sehari. Mulai aja dari kamar tidur gitu, terus pindah ke ruang tamu, dapur, dan seterusnya. Jadi kerjanya lebih terarah dan nggak bikin kita jadi stres gitu. Nah, kenapa cara ini efektif? Karena setiap kali kita nyelesain satu bagian kecil nih, otak kita itu bakal ngerasa puas. Ada hormon dopamin tuh yang bikin kita ngerasa jadi happy dan termotivasi buat lanjut lagi gitu. Ada rasa kayak, yes, gua bisa nih. Itu yang bikin kita makin percaya diri buat ngadepin tugas berikutnya. Dan lama-lama, tanpa sadar, tugas besar yang tadinya kayak gunung nih akhirnya kelar juga. Selain itu, pecah tugas besar juga bikin kita gak gampang cemas. Kalau semuanya dikerjain sekaligus, pasti kepala langsung penuh tuh. Tapi kalau dibagi kecil-kecil, fokus kita itu cuma di satu hal aja dulu. Otak kita jadi lebih santai, lebih fokus, dan hasilnya malah lebih rapi. Dan bonusnya, kerjaan yang tadinya kerasa berat tuh jadi terasa lebih ringan. Kelima, langkah berikutnya yang bisa lo coba buat ngelawan rasa males adalah jangan takut gagal. Pernah nggak sih lo males banget buat mulai sesuatu karena takut gagal? Misalnya takut hasilnya nggak sesuai harapan, takut orang lain bakal ngejudge, atau takut udah capek-capek tapi nggak ada hasilnya. Rasa malas ini sering muncul karena kita lebih sibuk mikirin kegagalan daripada fokus ke prosesnya. Padahal kalau mau jujur nih, gagal itu nggak seburuk itu sih. Justru dari gagal kita bisa belajar banyak hal dan jadi lebih baik. Coba deh, ubah cara pandang soal kegagalan. Jangan lihat gagal itu kayak sesuatu yang memalukan atau akhir dari segalanya. Anggap aja gagal itu kayak batu loncatan. Misalnya kalau lo lagi coba belajar masak dan hasilnya nggak enak, masakan lo nggak enak tuh, itu bukan berarti lo nggak bakat masak. Itu cuma tanda lo butuh latihan lagi atau nyoba resep yang lain. Sama juga dalam hidup, gagal itu cuma salah satu langkah menuju keberhasilan. Dan yang paling penting nih, kita harus sadar kalau gagal itu gak bikin dunia runtuh. Semua orang pernah gagal, bahkan orang yang sekarang sukses besar pun mereka pernah gagal. Bedanya, mereka gak berhenti di situ doang. Jadi jangan takut buat mulai. Lawan rasa malas dengan keberanian buat melangkah. Ya walaupun hasilnya belum tentu sempurna.
Karena pada akhirnya nih, yang penting itu bukan seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa sering kita bangkit lagi. So, itu tadi beberapa cara ngelawan rasa males dan jadi lebih produktif. Sebenarnya nggak sulit kan? Yang penting jangan suka menunda-nunda, buat tujuan yang jelas, hindari distraksi, pecah tugas jadi bagian-bagian kecil, dan jangan takut gagal. Dengan cara itu, semoga kita bisa jadi lebih semangat lagi dan jadi nggak gampang males lagi. So, kalau lo punya tips atau cara-cara lain atau punya pengalaman melawan rasa males, silakan tambahin di kolom komentar. Dan dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan hidupin lonceng notifikasinya supaya channel ini semakin berkembang dan supaya lo nggak ketinggalan video-video menarik gue selanjutnya. Oke, gue Rian Pesan Suara. See you on the next video.